Halo sahabat Profauna. Saya sekarang berada di lereng Gunung Kawi. Jadi ini sudah memasuki hutan lindung. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya ke Profauna. Salah satu yang akan saya jawab dulu dengan background di hutan ini ya. Bagaimana sih sebetulnya standar melepas satwa liar ke alam? Apakah kita boleh sewaktu-waktu melepasnya? Misalnya saya ini pecinta binatang, saya pecinta satwa. Nah, saya mau melepas satwa ke alam, ke hutan. Bagaimana caranya? Ya, simak penjelasan saya agar tidak salah paham, apalagi gagal paham ya. Oke, jadi begini. Sudah ada aturan main, ada prosedurnya tentang bagaimana sih kita melepas liarkan satwa liar ke habitatnya, ke hutan, ke habitat alaminya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal lepas ya, karena itu berbahaya. Kalau asal melepas saja, walaupun pada dasarnya mungkin melepas satwa itu karena kepedulian ya. Aku sayang nih pada satwa ini, dia mestinya hidup bebas di alam, kemudian dilepas. Bagus untuk rasa sayangnya, mantap untuk kepeduliannya. Tetapi ingat, kalau melepas satwa tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ilmiahnya, persyaratannya, justru niat baik itu bisa menjadi bumerang, bisa menjadi masalah ya kedepannya. Masalah itu apa? Banyak, nanti akan saya ceritakan. Jadi prosedurnya gini, yang pertama dari sudut individu satwa yang akan dilepas ya, itu tentunya harus sehat. Sehat itu diukur secara medis, tidak hanya berdasarkan asumsi. Wah, kelihatannya satwa ini gemuk, sehat, udah tak lepas. Tidak, harus berdasarkan medis. Berarti siapa? Dokter hewan yang harus menilai, memutuskan itu. Oke, satwa yang sehat. Yang kemudian, yang kedua, satwa itu harus sudah punya perilaku alami yang seharusnya memang dipunyai oleh satwa itu. Saya kasih contoh ya, karena perilaku alaminya itu berbeda-beda. Contohnya, kalau satwa primata, katakanlah lutung Jawa misalnya, budeng ya, itu dia secara alami kebanyakan hidupnya di atas pohon atau arboreal. Memang ada yang juga ke tanah, tetapi secara umum dia adalah satwa yang hidup di atas pohon. Yang kedua, dia adalah makannya kebanyakan adalah daun-daun. Sehingga lutung yang mau dilepas ke alam itu harus memenuhi syarat, misalnya dia harus sudah bisa memanjat, dia terbiasa hidup di atas pohon. Yang kedua, dia harus mengenal makanan alaminya. Ya tadi daun-daun, karena kebanyakan kalau primata yang dipelihara manusia kan dikasih makan apa? Ayo. Pisang. Kebanyakan kan pisang, bahkan ada primata orang hutan itu dikasih nasi soto juga, sate, betul itu. Itu terjadi di beberapa orang yang memelihara orang hutan. Nah, jadi dia harus siap secara perilaku alaminya. Tentunya setiap satwa berbeda-beda kan, tergantung dia satwa jenis apa. Saya kasih contoh tadi kan lutung ya. Nah, kemudian ketika sehat sudah, kemudian perilaku alami juga sudah. Kemudian kalau itu satwanya biasanya hidup berkelompok, seperti misalnya monyet ekor panjang atau lutung Jawa, dia itu kalau di alam kan hidup berkelompok ya. Jadi kalau kita melepas ke hutan, tidak bisa individu, satu ekor saja, 2 ekor tidak bisa. Tapi harus membentuk kelompok dulu. Kita bentuk kelompok dulu, jadi sebagai sebuah keluarga, baru kemudian kita lepas sebagai sebuah kelompok satwa. Kenapa ini penting? Karena nanti di hutan dia biar bisa survive, dia sudah punya kelompok sendiri. Karena kalau tidak punya kelompok, dia bisa berkompetisi dengan kelompok satwa yang ada, bisa diusir, bisa berkompetisi hingga sampai mati. Sehingga satwa yang hidupnya berkelompok kita lepas ke alam, ke hutan itu sebaiknya dalam bentuk kelompok, tidak individu ya. Karena tidak mudah, tidak bisa kemudian nanti dia diterima oleh kawan-kawannya di hutan, enggak juga. Karena kalau satwa itu kan punya daerah kawasan yang dipertahankan, punya kawasan teritori, punya home range, punya daya jelajah dan sebagainya. Jadi tidak bisa seperti manusia yang kula nuwun permisi, saya
penghuni baru mohon numpang ya, nggak bisa seperti itu. Jadi tentunya hukum rimba akan berlaku, siapa kuat itu akan menang, ada kompetisi yang sangat ketat. Nah itu dari sudut perilaku kan, tadi harus sehat, kemudian harus perilaku alaminya sudah sesuai dengan sifat alaminya. Nah itu dari sudut individunya, sehat, punya perilaku alami. Nah tidak cukup itu ya, masih ada syarat-syarat lainnya ya, yang ketika kita mau melepas satwa. Apa saja syarat-syaratnya itu ya, tunggu di episode berikutnya. Sementara cukup sekian dulu, saya harus lanjut perjalanan untuk patroli hutan bersama tim Pro-Fauna. Oke ya, pantau terus Pro-Fauna TV. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar dapat notifikasi ketika Pro-Fauna update di Pro-Fauna TV. Salam dari hutan.